Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah dari Pendidikan Biologi Angkatan 2016 dari UIN Raden Fata, Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul jaringan dasar. Sebelum kita lanjut ke seterusnya, kita ketahui dulu apa itu jaringan. Jaringan, kata lain dari jaringan itu adalah tisu. Jaringan atau tisu ini merupakan sekelompok sel dengan fungsi dan struktur yang sama atau dua-duanya. Organ tersusun dari sejumlah tipe jaringan yang bersama-sama melaksanakan fungsi tertentu. Tumbuhan akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuhan memiliki tunas bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah seperti batang, daun, akar, dan bunga. Bagian-bagian inilah memiliki fungsi yang berbeda-beda yang dihubungkan antara satu dengan yang lain oleh jaringan. Tunas dan akar itu sendiri yaitu mengandung 3 sistem jaringan. Yang pertama itu ada sistem jaringan dasar berperan dalam banyak hal seperti fotosintesis, penyimpanan, dan struktur pemompang jaringan lainnya. Saluran sistem jaringan pembuluh mendistribusikan air dan ion mineral yang diambil tumbuhan dari sekitarnya. Sistem ini juga membawa gula yang dihasilkan sel fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Sistem jaringan dermal melapisi dan melindungi permukaan tumbuhan yang terpapar. Kemudian selanjutnya itu ada sifat-sifat sel meristem. Yang pertama terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Biasanya tidak ditemukan adanya ruang antar sel di antara sel-sel meristem. Sel-sel mungkin berbentuk bulat, lonjong, atau poligonal dengan dinding sel yang tipis. Masing-masing sel mengandungi sitoplasma dan mengandung 1 atau 2 inti sel. Kemudian vakuola sel yang sangat kecil itu atau mungkin tidak ada. Sifat-sifat jaringan dewasa itu yang pertama itu ada tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri. Kemudian mempunyai ukuran yang relatif besar. Jadi ukurannya tuh agak sedikit besar dibandingkan dengan sel-sel meristem lainnya. Mempunyai vakuola yang besar, jadi vakuolanya itu yang besar sehingga plasma sel sedikit dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. Kadang-kadang selnya itu juga mati. Selanjutnya itu jaringan meristem. Jaringan meristem ini adalah jaringan dasar yang terdapat di seluruh tubuh tumbuhan. Jadi istilah parenkim ini menunjukkan pada suatu jaringan yang khususnya relatif kecil, jadi mempunyai fungsi fisiologi yang sangat beragam. Pada tumbuhan sel parenkim masih dapat membelah, bahkan pada sel dewasa. Sel-sel parenkim ini sendiri mempunyai dinding primer yang relatif lebih tipis dan fleksibel, dan sebagian besar tidak memiliki dinding sekunder. Saat dewasa, parenkim umumnya mempunyai vakuola tengah yang besar. Diagram sel tumbuhan yang khas sering menggambarkan sel-sel parenkim karena mereka paling sedikit terspesialisasi secara struktural. Kemudian selanjutnya itu berdasarkan fungsinya, parenkim ini dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada parenkim asimilasi. Parenkim asimilasi ini merupakan parenkim yang bertugas melakukan proses pembuatan zat-zat makanan. Parenkim asimilasi ini itu biasanya letak di bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Kemudian parenkim penimbun ini yaitu berfungsi sebagai jaringan penyimpan cadangan makanan. Jadi
pada tumbuhan, jaringan meristem atau parenkim ini, pada parenkim penimbun ini, dia memiliki atau berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Dia terletak di bagian dalam tumbuhan. Jadi di dalam bagian tumbuhan terletaknya parenkim penimbun. Misalnya itu seperti empelur batang, akar, umbi lapis, dan akar rimpang. Organ tersebut sel-selnya berisi cadangan makanan berupa gula, tepung, lemak, dan protein. Kemudian ketiga, parenkim air. Parenkim air ini dijumpai pada tumbuhan kerofit atau epifit sebagai penimbun air untuk menghadapi masa kering. Jadi parenkim air ini dijumpai pada tumbuhan kerofit atau epifit. Jadi sebagai penimbun air atau sebagai cadangan air untuk menghadapi masa kering. Jadi kalau jika masa di bulan-bulan atau lagi musim kekeringan, dia mempunyai penimbun atau penyimpan air atau cadangan air. Yang keempat, parenkim udara dijumpai pada alat pengampung tumbuhan. Parenkim udara juga dapat ditemui pada tangkai daun cana SP sebagai penyimpan udara, tempat penyimpan udara. Kemudian parenkim angkut. Parenkim angkut ini terdapat pada jaringan pengangkut yang sel-selnya berbentuk memanjang menurut arah pengangkutnya. Ini adalah contoh dari macam-macam parenkim tersebut. Yang pertama itu ada parenkim asimilasi. Terdapat di situ ada gambarnya. Kemudian parenkim air dijumpai parenkim air dijumpai pada tumbuhan kerofit. Jadi itu bulat-bulat seperti air. Jadi persis seperti air. Dia dijumpai di tumbuhan kerofit. Kemudian ada parenkim angkut. Parenkim angkut itu terdiri dari xilem dan floem. Kemudian di sini juga ada parenkim udara yang menyimpan parenkim angkut ini adalah tempat penyimpanan cadangan air. Kemudian selanjutnya, selain berdasarkan fungsinya, ada juga berdasarkan bentuknya. Parenkim ini dibedakan jadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada parenkim polisade. Parenkim polisade ini merupakan parenkim penyusun mesofil daun. Jadi parenkim polisade ini yaitu penyusun mesofil daun. Dia berbentuk sel panjang tegak, mengandung banyak korolopas. Itu ada gambar dari parenkim polisadenya. Kemudian ada parenkim bunga karang. Ini merupakan penyusun. Jadi jika di parenkim polisade ini merupakan penyusun mesofil daun, sedangkan di parenkim bunga karang ini merupakan parenkim penyusun mesofil daun yang berbentuk dan ukurannya tak teratur dengan ruang antar sel yang lebih besar. Jadi parenkim polisade dan parenkim bunga karang ini sama-sama penyusun mesofil daun, tetapi dia memiliki bentuk dan ukurannya yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada parenkim bintang. Jadi parenkim bintang ini itu berbentuk seperti bintang. Di ujung parenkim itu dia
dijumpai pada tangkai daun cana SP. Jadi di ujung tangkai bintang itu terlihat bersambung. Seperti pada gambarnya terlihat berbentuk seperti bintang dan ke ujungannya itu bersambung. Kemudian pada parenkim lipatan. Jadi parenkim lipatan ini dinding selnya itu mengadahkan lipatan ke atas ke atas dalam serta banyak mengandung krolopas. Jadi bukan hanya parenkim polisade saja yang memiliki banyak krolopas, terdapat juga di parenkim lipatan ini mempunyai banyak mengandung krolopas. Dia juga dijumpai pada mesofil daun. Jadi dia dijumpai pada mesofil daun dan padi dan hanya dijumpai pada daun kedua tersebut. Itu pada gambar kita lihat sendiri parenkim lipatan, dia berlipatan ke atas dalam seperti berbentuk segitiga bermuda. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf jika saya mempunyai salah. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.